Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan soal penilaian kenaikan kelas atau PKK atau disebut juga dengan PAT, penilaian akhir tahun, atau disebut juga dengan PAS semester 2, mata pelajaran PPKN kelas 7 nomor urut 21 sampai dengan 35. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 21. Kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang berkaitan dengan keamanan dan keutuhan suatu wilayah merupakan bentuk kerjasama dalam bidang A. Sosial, B. Ekonomi, C. Politik, D. Pertahanan. Jadi soal nomor 21 ini yang ditanyakan tentang kerjasama dalam bidang apa jika yang dikaitkan itu tentang keamanan dan keutuhan. Jadi ketika kita bilang keamanan dan keutuhan itu termasuk usaha dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, apa bedanya ketika opsi A tentang kerjasama dalam bidang sosial? Jadi kerjasama dalam bidang sosial itu merupakan usaha untuk kebaikan bersama. Sedangkan dalam bidang ekonomi berarti tentang kerjasama yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan. Sedangkan politik merupakan kerjasama dalam usaha untuk mewujudkan tujuan bersama. Kalau pertahanan dan keamanan berarti tentang keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 21 adalah opsi D. Pertahanan, seharusnya ini ada lanjutannya ya, pertahanan dan keamanan. Tapi karena opsinya hanya A, B, C, D, kita bisa memilih opsi D. Baik, soal nomor 22. Koperasi merupakan wujud usaha yang dikembangkan berdasarkan asas kekeluargaan. Di bawah ini yang merupakan kelebihan koperasi adalah, yang ditanyakan adalah kelebihan koperasi. Kita amati opsi A. Di antara anggota dan pengurus bekerja tidak ada tanggung jawab bersama-sama. Nah, ini salah. Yang menunjukkan salah di mana tidak ada tanggung jawab. Nah, seharusnya ini ada tanggung jawab bersama. Berarti opsi A salah. B. Bimbingan pemerintah membuat koperasi kehilangan jati diri. Nah, ini salah. Seharusnya dengan adanya bimbingan pemerintah ini koperasi menjadi semakin kuat. Berarti opsi B salah. Karena ada kata ini, kehilangan jati diri. Opsi C, kekuatannya mengakar dan menyebar sehingga dapat menjadi organisasi yang kuat. Nah, ini termasuk kelebihan dari koperasi. Sekarang kita amati opsi D. Dalam koperasi ada majikan dan buruh yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Jadi di koperasi itu tidak ada kata majikan dan buruh. Semuanya itu memiliki kedudukan yang sama. Berarti soal nomor 22, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 23. Dalam sistem pertahanan dan keamanan, Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai A. Pertahanan NKRI, B. Siskamling, C. Menjaga keutuhan NKRI, D. Keamanan NKRI. Jadi dalam sistem pertahanan dan keamanan itu ada kekuatan pendukung dan kekuatan utama. Bedanya apa? Jika kekuatan utama pertahanan itu adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia, sedangkan kekuatan utama dalam bidang keamanan adalah Polri, Polisi Republik Indonesia. Nah, sedangkan kekuatan pendukung adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, di soal nomor 23 yang ditanyakan itu tentang fungsi dari kepolisian, Polri. Nah, itu fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai keamanan negara Republik Indonesia.
Kalau pertahanan itu fungsi atau tugasnya dari TNI. Siskamling itu kan tentang keamanan yang dijaga oleh warga, berarti sebagai kekuatan pendukung. Sedangkan keutuhan NKRI ini juga tugasnya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang bertugas sebagai keamanan adalah kepolisian. Namun dalam melaksanakan tugasnya, biasanya pertahanan dan keamanan yaitu TNI dan Polri itu saling berkolaborasi atau bekerja sama. Tetapi karena di soal nomor 23 yang ditanyakan tentang kedudukan dari Polri berarti sebagai keamanan. Berarti pada soal nomor 23 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 24. Berikut ini merupakan wujud kerjasama antar umat beragama adalah yang ditanyakan adalah kerjasama antar umat beragama. Opsi A. Pencampuran ajaran agama satu dengan agama yang lain. Ini tidak boleh karena setiap agama itu memiliki tata cara beribadah yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Opsi A jelas salah. B. Kerjasama intern. Nah, kata intern ini kan sesama, berarti hanya satu agama saja. Nah, padahal yang ditanyakan adalah antar umat. Berarti opsi B salah. Opsi C, hubungan yang baik sesama umat beragama, hanya sesama saja, belum sampai ke antar umat. Opsi D, antar umat agama mendukung program pemerintah. Nah, ini benar, karena ini sudah adanya kerjasama antar umat beragama. Berarti soal nomor 24 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 25. Di bawah ini yang merupakan arti penting kerjasama adalah A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, berarti cepat dan tepat. Nah, ini merupakan arti penting. Kita amati dulu opsi B, memperlemah persatuan dan kesatuan. Nah, ini justru salah. Seharusnya memperkuat persatuan dan kesatuan. C. Melemahnya kegiatan gotong royong. Seharusnya semakin kuatnya kegiatan gotong royong. Berarti opsi C salah. D. Pekerjaan menjadi berat dan tidak selesai-selesai. Seharusnya dengan bekerja sama, pekerjaan akan semakin ringan dan cepat selesai. Berarti soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Soal nomor 26. Berikut ini bukan manfaat kerjasama adalah yang ditanyakan bukan loh ya. A. Dapat membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, ini manfaatnya. Padahal yang ditanyakan bukan manfaat. B. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, ini manfaat kerjasama. C. Dapat memupuk rasa individualisme bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini bukan manfaat dari kerjasama. Seharusnya dapat memupuk rasa kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. D. Menghindarkan dari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, ini merupakan manfaat dari kerjasama. Sehingga pada soal nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 27. Berikut ini yang merupakan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah adalah A. Membantu teman saat ulangan. Ini merupakan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah tapi tidak benar karena ulangan itu tidak boleh dibantu, harus dikerjakan sendiri. Opsi B. Membayar pajak tepat waktu. Nah, ini kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Opsi C. Membersihkan selokan di kampung. Ini merupakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Opsi D. Melaksanakan piket kelas. Nah, ini merupakan kerjasama di lingkungan sekolah yang benar. Berarti soal nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah opsi D.
Opsi A ini salah, kenapa? Karena ini merupakan perilaku yang tidak baik. Sedangkan opsi D ini perilaku yang baik dan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Berarti ketika kita mengerjakan, kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus teliti dan kita analisis dulu pada masing-masing opsi, supaya kita dapat memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang ada. Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Berikut ini merupakan contoh kerjasama dalam bidang keamanan adalah A. Gotong royong membangun jembatan. Nah, ini merupakan kerjasama dalam bidang sosial. B. Mengikuti ronda malam, berarti kerjasama dalam bidang keamanan. Opsi C. Membayar pajak, berarti kerjasama dalam bidang ekonomi. Musyawarah secara mufakat, berarti kerjasama dalam bidang politik. Nah, yang ditanyakan bidang keamanan, berarti soal nomor 28 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 29. Di bawah ini yang merupakan contoh kepedulian warga negara dalam bidang sosial politik adalah A. Menjadi anggota TNI, berarti kerjasama dalam bidang pertahanan. B. Menyukseskan pendidikan, berarti kerjasama dalam bidang pendidikan. C. Menjadi anggota koperasi, berarti merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi. D. Berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, ini termasuk kerjasama dalam bidang sosial dan politik. Berarti soal nomor 29 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 30. Berikut ini yang bukan bentuk kerjasama di lingkungan pedesaan adalah A. Membantu tetangga yang sedang sakit. Nah, ini termasuk kerjasama di lingkungan pedesaan. Mengadakan rapat partai politik. Nah, ini biasanya kerjasama di daerah perkotaan atau dalam lingkup yang besar, skala yang besar. Berarti ini bukan di pedesaan. C. Membantu memperbaiki rumah tetangga yang rusak. Nah, ini merupakan kerjasama di lingkungan pedesaan. D. Membantu tetangga yang punya acara hajatan. Nah, berarti ini merupakan kerjasama di lingkungan pedesaan. Sedangkan di nomor 30 yang ditanyakan adalah yang bukan bentuk kerjasama di lingkungan pedesaan adalah opsi B. Mengadakan rapat partai politik. Soal nomor 31. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional tentang A. Persatuan dan kesatuan, B. Kekayaan sumber daya manusia, C. Kekayaan sumber daya alam, D. Persamaan suku budaya. Jadi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diawali dari adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Kemudian rakyat Indonesia bersatu membentuk organisasi nasional. Kemudian mereka bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, di sini yang mengawali adanya kesadaran nasional adalah tentang persatuan dan kesatuan. Sehingga pada soal nomor 31 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 32. Tempat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah, jadi pada soal nomor 32 ini materinya materi kelas 7 bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Opsi A. Rengas Dengklok, B. Rumah Insinyur Soekarno, C. Istana Negara, D. Rumah Laksamana Muda Maida. Jadi teks proklamasi itu disusunnya di Rumah Laksamana Muda Maida. Jadi pada soal nomor 32 yang ditanyakan itu tempat menyusun teks proklamasi. Nah, teks proklamasi itu disusun di Rumah Laksamana Muda Maida, tetapi dibacakannya di Rumah
Soekarno. Nah, berarti soal nomor 32 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 33. Tempat pembacaan teks proklamasi pertama kali di A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, B. Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 Jakarta, C. Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, D. Jalan Imam Bonjol nomor 10 Jakarta. Jadi tempat pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi ketika ada opsi seperti ini kalian harus betul-betul teliti, karena jika salah kalian bisa jadi memilih opsi yang B. Jadi yang benar itu Jalan Pegangsaan Timur nomornya urut 56 Jakarta. 56 Jakarta. Berarti soal nomor 33 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 34. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makna proklamasi dari aspek hukum adalah bergantinya hukum kolonial Belanda menjadi hukum nasional. Jadi hukumnya itu berubah atau direvisi dari hukum kolonial menjadi hukum nasional, disesuaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Berarti soal nomor 34 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 35. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Hal ini merupakan makna proklamasi dari aspek A. Kultural, B. Sosiologis, C. Historis, D. Spiritual. Jadi di sini ada kata kuncinya pada soal nomor 35, yaitu atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhoi perjuangan rakyat Indonesia. Nah, di sini berarti adanya spiritual, spirit, kekuatan dari Tuhan. Kalau kultural berarti tentang budaya. Maksudnya bagaimana? Bahwa kemerdekaan itu merupakan persamaan harkat dan martabat manusia. Sedangkan opsi B, sosiologis, berarti kehidupan atau perasaan yang bebas dari penjajahan. Sedangkan opsi C, historis, berarti tentang sejarah, yaitu titik akhir sejarah penjajahan yang ada di Indonesia dan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Berarti soal nomor 35 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nah, anak-anakku semua, untuk pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 7 nomor urut 36 sampai dengan 50 akan saya bahas pada video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tonton video pembahasan pada part yang ketiga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.